ketika owner sudah memerintahkan, gua mau pokoknya berita soal si Anu kenceng ya di sini. Apakah Pemret bisa mengelak dari itu? 3 teratas survei kan 3 orang ini nih. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Wakilnya kan belum jelas semua nih. Saya lagi di KRL, tiba-tiba saya buka berita, Pak Ma'ruf Amin, cawapres. Sementara Pak Mahfud sudah menunggu tidak jauh dari tempat lokasi diumumkan itu, sudah siap. Kan last minute. Apakah ada yang bisa tahu nanti siapa calonnya Pak Anies sebelum memang nanti mereka berjalan berbarengan ke KPU? Itu pun ketika berjalan berbarengan, bisa jadi itu mungkin drama. Tiba-tiba di KPU sudah menunggu calon sesungguhnya. Kita nggak tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ruslan Ramli, pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, salam sehat, salam bahagia. Sore hari ini saya ditemani oleh Bang Teguh. Nah, beliau ini lama di media ya, dan saat ini sebagai konsultan media dan komunikasi. Betul. Kalau cerita atau melihat CV Bang Teguh ini sangat komplit ini. Pertelevisian, periklanan, marketing, ya, branding. Dan Bang Teguh ini juga seorang trainer. Jadi komplit. Bahkan penulis buku. Ya, gitu Bang Teguh. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat haruslah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Bang? Insya Allah lancar sampai sejauh ini, tidak ada halangan. Ya, cuaca beginilah. Kita mendapat tantangan dari cuaca tentunya kan. Insya Allah aman. Insya Allah, baik. Sahabat UKI, kita ingin menggali lebih awal nih, bagaimana kiprah seorang Teguh, ya, Bang Teguh ini yang alumni ITB, tapi malah menjadi konsultan di bidang media dan komunikasi. Ada dong ceritanya, Bang Teguh. Nah, kesibukan sekarang seperti apa? Ya. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat UKI, Bang Teguh. Ya, jadi saya itu sebenarnya kuliahnya nyasar, Bang Ruslan. Banyak orang yang bilang saya kuliah nyasar karena saya lebih suka menulis sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya sudah masuk ke ITB, saya selesaikan kuliah saya, tapi lumayan lama, 7 tahun. Karena saya jarang masuk kelas sebenarnya. Lebih banyak di lapangan basket kalau di ITB, itu tempat yang begini-beginilah pada tahun 80-an akhir begitu kan. Lalu saya akhirnya sebelum saya menyelesaikan kuliah, saya mencoba memberanikan diri saja untuk melamar ke Liputan 6 SCTV ketika itu. Belum menyandang gelar S1 tuh. Saya ingat betul di kertas lembar ujian tertulisnya, pojok kanan atas itu ada tulisan lulusan mana, perguruan tinggi mana. Saya bilang aja SMA. Cuma saya tinggal tugas akhir ketika itu, ya alhamdulillah saya bisa diterima di Liputan SCTV dan kayaknya saya waktu itu satu-satunya yang menjadi reporter SCTV yang belum lulus kuliah. Lalu setahun saya di SCTV, saya dapat tantangan berikutnya, calon mertua saya, kebetulan saya orang Jambi, istri saya juga orang Jambi, teman SMA dulu. Ketika saya mencoba sudah mulai memasuki jenjang yang serius, diminta boleh menikahi anak saya asalkan sudah membawa ijazah. Jadi akhirnya saya memutuskan resign dari Liputan 6. Saya selesaikan tugas akhir saya. Setelah selesai, ya mungkin karena darah saya memang sudah mengalir jiwa wartawannya, jiwa jurnalis. Ya saya tidak melamar sesuai dengan bidang pendidikan saya sebagai sarjana teknik lingkungan. Tapi saya waktu itu malah ke Kompas, kemudian masuk majalah Forum Keadilan. Lalu saya ke Trans TV, Trans 7. Ya berakhirnya di Trans 7 2018 saya memilih pensiun dini, Bang Ruslan, karena saya bersama dengan seorang temannya Pak Uki juga, karena kami sama-sama di majalah Forum dulu dengan Pak Uki. Itu kami mengelola sebuah konsultan komunikasi namanya Spora Cipta Para Media, atau nama kerennya, nama bekennya itu Sporacom. Nah inilah klien kami juga alhamdulillah tersebar di kementerian, pemerintahan itu antara lain kementerian, kemudian ada instansi, lalu di BUMN dan swasta.
Nah, itulah tadi menjawab pertanyaan Kak Ruslan tadi, kenapa bisa jauh sekali begitu ya, menyebar dari teknik lingkungan ITB menjadi seorang sekarang seperti saat ini, yaitu tadi, kira-kira garisnya seperti itu tuh. Iya, iya. Nah, cuma ya satu yang saya syukuri, dengan menjadi seorang jurnalis, saya merasa pergaulan saya spektrumnya jauh lebih luas. Ketimbang, saya juga tidak tahu ya, karena saya tidak pernah mengalami atau menyelami pekerjaan sebagai seorang insinyur teknik lingkungan misalnya. Tapi saya merasa dengan menjadi seorang jurnalis ini ya spektrum pergaulan saya luas, dari apa, ibarat kata dari penjahat sampai ke ulama gitu kan, dari pengemis sampai ke taipan, ya semua mudah-mudahan saya punya teman di situ. Komplit ya. Komplit. Tapi sayang juga Bang, Apa itu? ITB loh, insinyur teknik loh. Salah satu saya membayar utang saya ke ITB itu buku. Salah satunya mungkin di CV saya, mungkin Bang Ruslan bisa lihat, saya menulis sebuah buku judulnya Sampah, Amanah dan Rupiah. Saya di teknik lingkungan itu mengambil sub bidang atau di ITB di teknik lingkungan itu namanya KBK, kelompok bidang keahlian itu adalah persampahan ketika itu. Jadi kebetulan di tahun 2018 saya dapat tawaran dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menulis buku tentang bank sampah. Ya, saya tanpa pikir panjang saya langsung ambil. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi saya membayar utang saya terhadap alma mater saya, walau itu cuma secuil. Buku itu juga diterbitkan oleh Kementerian Kemenko Marves dan dibiayai oleh Bank Dunia. Oke, Bang Teguh, ini kan DNA-nya sudah DNA wartawan ya. Ya, sekalipun secara administrasi insinyur teknik lingkungan. Ya, sudah lebih dari 2 dekade ya berkecimpung di, atau malah 3 dekade ya. Memasuki 3 dekade. 3 dekade komit tetap di dunia media dan komunikasi. Ya. Nah, terlepas dari sistem dan teknologi, menurut Bang Teguh gimana media kita sekarang dengan yang sebelumnya? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena jujur saya kan tidak boleh dibilang sangat sangat pendek waktu saya untuk langsung terjun atau berkecimpung dengan media arus kekinian. Karena 2018 seperti saya sampaikan tadi, saya memilih untuk pensiun dini gitu ya. Walau memang media arus kekinian itu sudah ada mungkin sebelum 2018, tapi kan ketika itu mungkin belum seperti saat inilah gitu ya. Yang saya amati memang perubahan itu begitu dahsyat, luar biasa terjadi. Apakah misalnya kita pernah membayangkan siapapun sekarang bisa menjadi jurnalis? Saya tidak usah sebut nama, atau boleh sebut nama barangkali, atau janganlah nanti mungkin pendukungnya ada yang komplain ke saya mungkin. Banyak sekali di sosial media, itu mungkin tadi pertanyaan Bang Ruslan kan mengarah ke sana kan. Media sosial itu sangat banyak orang yang tidak punya basic jurnalistik, apakah pendidikan atau pengalaman. Saya memang tidak punya pendidikan jurnalistik, tapi saya punya pengalaman jurnalistik. Tapi banyak sekali orang yang tiba-tiba, yang kita tidak tahu siapa orang ini, itu tiba-tiba menjadi begitu terkenal dan tanda kutip dinabikan oleh pengikutnya. Ya kan, kita sekali lagi saya tidak akan menyebut nama, tapi banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Inilah pengaruh dari Internet of Things, IoT. Yang sekarang memang apalagi sekarang sudah ada ChatGPT yang sudah memang luar biasa. Saya sampai bilang, gila, pernahkah kita terbayang? Saya ingat Bang Ruslan, ketika zaman saya awal sekali menjadi wartawan, tahun di Liputan 6, tahun 95 itu, 596, itu yang memakai handphone, itu hanya level manajer ke atas. Hanya manajer ke atas. Jadi produser pun belum waktu itu? Belum, apalagi saya reporter. Itu dengan gaya petantang-petentengnya gitu, berjalan. Dulu ada Nokia pisang barangkali kalau kita masih ingat begitu kan, di film The Matrix gitu loh. Kami reporter bekalnya hanya apa? Pager. Pasti mengalami toh kejadian itu. Iya, di kota saya 4 digit tuh pagernya. Iya, sama saya ya? juga 4 digit, dan kita mesti berbekal dengan koin toh. Iya. Dan bangga kita ya. Bangga sekali. Gimana kalau handphone? Lalu saya di majalah Forum tahun 98 itu sudah mulai punya handphone.
pernah dicuri 2 kali handphone saya dicuri orang, satu di bus, satu lagi di kantor salah satu partai ketika lagi ada acara, tiba-tiba tas saya udah bolong. Coba bayangkan, gak usah kita bicara harga handphone, harga kartu SIM card perdana, saya masih punya sampai sekarang, saya punya 2 nomor, satu lagi nomor IM3, dulu kan namanya Mentari. Itu sampai sekarang nggak saya jual, nggak saya buang, nggak saya hilang. Mentari simpati. Ya, itu saya beli seharga 500.000 dengan pulsa 0. Bayang nggak? Iya. Sekarang kita mau beli kartu perdana, 5.000 perak, kartu perdana sudah, bahkan bisa dapat nomor yang lumayan bagus tuh. Nah, itulah yang menjawab pertanyaan Bang Ruslan tadi. Kalau saya membandingkan satu yang jelas, sekarang ini orang lebih gampang untuk menjadi penyampai pesan atau penyampai informasi. Saya tidak menyebut jurnalis atau wartawan ya, karena kan menjadi seorang jurnalis itu kan sangat banyak hal yang harus dilalui kan, apalagi kalau misalnya menyangkut soal sertifikasi yang disyaratkan oleh banyak lembaga misalnya gitu. Satu, sangat gampang menjadi penyampai pesan. Bisa jadi mungkin orang menyebut ini sebagai jurnalis, tapi saya tidak menyebut demikian. Kedua, kita juga sangat gampang mendapatkan berita. Kita buka handphone sekarang, mau berita, saya menunggu di luar, saya iseng aja saya buka misalnya di handphone saya ada Detikcom misalnya, oh ini toh kejadian sekian menit yang lalu ini. Atau kalau enggak di media sosial, kita cek di Twitter, kita cek di Facebook misalnya, itu juga sangat cepat. Artinya sangat gampang kita mendapatkan informasi. Nah, tapi yang ketiga, ini dia nih imbasnya, menurut saya imbasnya adalah verifikasi menjadi terabaikan. Verifikasi menjadi terabaikan karena kalau misal sifat orang Indonesia, saya nggak tahu Bang Ruslan, orang-orang marketing komunikasi mungkin pernah membaca teorinya atau membaca penelitiannya, katanya orang Indonesia itu adalah orang yang malas membaca. Dan biasanya hanya ketika dia melihat di media sosial yang dibuka hanya judul, tapi tidak membaca isi keseluruhan. Saya tidak sebut juga misalnya media arus utama yang masuk di kategori tier 1 misalnya, yang sangat mendewakan clickbait. Ya kan, jadi judulnya apa, isinya apa. Tapi orang Indonesia apakah peduli untuk, jangankan orang yang tanda kutip kurang berpendidikan. Saya jujur saja, saya Bang Ruslan, ketika saya baca judulnya, paragraf pertama kedua udah nggak menarik, saya lewatin aja gitu loh. Nah, itulah yang membuat tantangan di media masa sekarang ini, khususnya di Indonesia, itu menjadi semakin, menurut saya menjadi semakin complicated. Dan bagi media arus utama yang tidak atau terlambat untuk shifting gitu ya, menurut saya juga akan mau nggak mau loh. Jadi menjadi sebuah keniscayaan shifting atau beralih dari media, saya tidak menyebutnya media tradisional, tapi media konvensional atau media arus utama ke zaman digital seperti sekarang. Oke, jadi genre jurnalistik ini makin berkembang. Dulu ya aliran pembangunan, ya jurnalisme kepiting, jurnalisme kuning, sastrawi gitu kan. Sekarang menjadi apa? Jurnalisme presisi, jurnalisme clickbait, ya kan? Yang hanya melihat judul selesai. Jurnalisme sensasi, seperti itu kan. Nah, menurut Abang ini apa ya? Ini karena teknologi yang memanjakan kita atau apa? Kemalasan kita ya untuk menambah skill kita sehingga ini yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Kita itu siapa? Apakah institusi medianya atau ya, masyarakatnya? Institusi medianya, ya, workshop sudah mungkin tidak lagi menjadi sebuah kegiatan berkala, ya kan? Ya. Larut dengan apa ya, kompetisi. Betul. Speed menjadi sebuah apa, persyaratan, verifikasi nomor 2. Yang penting jangan tertinggal dengan kompetitor atau gimana, Bang? Saya cerita sedikit, Bang Ruslan. Ketika saya di Kompas tahun 97, saya masuk dari Kompas Bandung waktu itu, ke Biro Bandung. Kami bertujuh ketika itu, 7 orang, sebagian kalau saya nggak salah berapa orang masih bertahan. Ada 4 atau 5 masih bertahan di Kompas. Saya aja yang orang aneh, kata orang. Sudah diterima jadi wartawan Kompas, saya malah resign. Kan masuknya setengah mati kalau Kompas kan. Tapi waktu, saya lupa, 2 bulan kalau nggak salah setelah diterima,
lalu dipanggil lah semua, ada dari Bali, ada dari Reni salah satunya, Reni Ayu, Bang Ruslan pasti kenal, Makassar, Reni Ayu, kemudian ada Sonya itu dari Sulawesi Utara, dari Manado, ada Pinkan juga dari Manado, kemudian ada Janes, ada beberapa nama gitu. Kami dikumpulkan di Bandung untuk mengikuti kelas. Apa kelasnya? Bahasa Indonesia. Berapa waktu lama? 1 bulan. Bayangkan, kelas untuk bahasa Indonesia. Siapa yang mengajar? Bang Ruslan pasti tahu. JS Badudu. Oh. Bayangkan, Maha guru, rambut putih. 1 bulan kalau saya nggak salah, 1 bulan atau 2 minggu ya. Pokoknya itu kan kalau kita kan sudah belajar bahasa Indonesia atau di SMP, di SMA, di kuliah. Tapi Kompas waktu itu ini harus nih belajar bahasa Indonesia. Gila, sebegitu luar biasanya sebuah institusi untuk melahirkan jurnalis-jurnalis yang berkelas. Tempo misalnya kita lihat pendidikan mereka seperti apa, training mereka seperti apa. Ada buku saya bangga menjadi wartawan Tempo, kalau saya menjadi wartawan Kompas, itu kan pelajaran-pelajaran semua. Nah, pertanyaan Bang Ruslan tadi, apakah sekarang training atau workshop bagi seorang jurnalis pemula ketika dia masuk ke sebuah institusi media? Jujur saya nggak tahu. Tapi saya itu kan di Trans 7 terakhir 2018, tapi 2011 saya sempat keluar. Jadi dari periode 2006 sampai 2011 saya di divisi news, lalu saya keluar 2 tahun, 2013 sampai 2018 saya di divisi produksi. Ketika saya di divisi news di Trans 7 maupun divisi news di Trans TV, itu ada namanya training. Jadi buat anak baru masuk itu training. Ada batch 1, batch 2, batch lumayan lama, penulisan, teknik wawancara, semua kita ajarkan. Azas keberimbangan, cover both side. Tapi sekarang saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Saya tidak pernah tahu dan saya juga tidak pernah diminta untuk menjadi trainer untuk wartawan-wartawan pemula. Tapi dalam bayangan saya kalau medianya masih sekelas Kompas gitu ya, saya bagus-bagus nggak apa-apa saya sebut nama ya, Bang Ruslan, Kompas, Detik misalnya gitu, atau Tempo, itu menurut saya sih mereka secara internal masih punya. Kalaupun mereka tidak melakukan jalur pendidikan seperti itu, bisa jadi ada wartawan yang lebih senior dari yang baru masuk ini yang menempel, yang diperintahkan tanda kutip untuk menempel, tolong dibimbing, biasanya seperti itu. Jadi ya itu mungkin salah satu penyebabnya menurut saya. Jadi disiplin verifikasi dalam dunia jurnalistik, kalau kita bicara soal 9 elemen jurnalisme, Bill Kovac misalnya, aduh kayaknya udah deh. Ya jangankan bicara soal prinsip verifikasi misalnya, menabrak dinding api aja, firewall aja, itu sekarang sudah menjadi sebuah kelumrahan toh. Simple saja, simple. Yang sekarang apa lebih masih tegak tuh? Nah itu dia. Sebentar kita diskusikan. Makanya contoh saja, contoh yang paling nyata adalah tersangka KPK yang anaknya menganiaya anak orang, itu Solo ke banyak stasiun TV, saya tidak usah sebut nama stasiun TV-nya ya, dan live. Berapa duit yang dihabiskan? Apakah itu tidak ada kepentingan antara sisi bisnis dan sisi ideologi? Ya kan? Ini atau idealisme sebuah perusahaan, sebuah media. Oke. Bang, sebentar itu. Apa karena terlalu mudah ya menjadi seorang jurnalis? Seorang jurnalis. Jurnalis bagaimana nih? Netizen jurnalisme atau jurnalis yang punya institusi? Karena kan sekarang dengan open sky policy buat kita kan menjadi atau mendirikan sebuah media kan tidak ada lagi lisensinya, Bang. Yeah. Sehingga yang penting apa susahnya membuat kartu pers, ya kan? Sehingga di mana-mana tidak ada yang mempersulit bagi mereka untuk mendirikan sebuah media. Sehingga selama Anda bisa membuat badan hukumnya, Anda menjalankan praktik jurnalistiknya, maka Anda menjadi reporter. Soal kemudian apakah dia memahami 9 elemen jurnalisme Bill Kovac atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting aktivitasnya kan meliput, mewawancara, mengedit, mempublish. Tapi training itu yang saya maksud. Tidak lagi intens media-media mainstream tadi yang sampai berbulan-bulan secara berkala. Nah itu tadi
Apa karena ini ya begitu mudahnya ya? Itu tadi dimanja oleh teknologi. Iya. Ya, bayangkan tadi Bang Rusal menyebut berbadan hukum, yang tidak berbadan hukum saja sangat banyak. Iya. Ya kan media online yang tanpa badan hukum itu sangat banyak loh. Cek kita ke daerah, itu sangat banyak. Dan di situ tidak ada afiliasinya, kan ada apa namanya? AMSI ya, Asosiasi Media Cyber Indonesia, iya. ada AMSI. Tidak juga ke Dewan Pers misalnya, tidak juga ke PWI, banyak Bang. Yang tanpa badan hukum, yang susunan redaksinya mungkin ada, tapi bisa jadi itu hanya nama masih mending kalau catut. Nama yang dikarang kan bisa Bang. No. Ya kan di sembarang saja buat nama, mungkin cuma 2-3 orang yang mengelola, dan itu sekarang berapa sih harga domain, berapa sih biaya hosting, berapa sih biaya develop untuk web design, bahkan yang free pun banyak, WordPress misalnya gitu kan. Dan tampilnya sudah memang benar-benar bisa mirip jadi semacam media online. Betul yang Abang bilang tadi bahwa dengan kemudahan teknologi ini, artinya siapapun sekarang, kita tidak lagi bicara tentang citizen journalism ya. Kalau citizen journalism pun kan sebenarnya masih ada sejumlah rambu toh, masih ada kode etik sebenarnya di situ. Tapi kalau bukan citizen journalism, ya orang yang mengaku sebagai jurnalis dengan membawa itu tadi kartu pres berapa bikin satu? Saya nggak tahu di Makassar, di Jakarta ini mungkin sekitar 20.000 sudah dapat. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Tinggal dia beli strapnya, dia gantung-gantung sini. Dia beli yang tempatnya yang dari kulit misalnya agak bagusan sedikit begitu kan. Dia pakai seragam. Selesai urusan. Pakai rompi. Biasanya apa? Injak kaki. Klien kami kalau misalnya kita bicara aja lebih jauh, salah satu klien kami perusahaan BUMN itu pernah mendapatkan perlakuan bukan pernah, bahkan cukup sering didatangi oleh wartawan. Tadinya memang wartawan benar, saya tahu nih orang wartawan benar, tapi dia keluar dari media yang benar ini tadi, lalu dia bikinlah sebuah media online dan nginjak kaki. Gitu. Ya, kemudahan itu tadi menurut saya memang iya, dan artinya sekarang memang tidak butuh lagi kita teori jurnalistik sudah hilang. Sudah hilang. Kira-kira begitu. Oke. Sahabat UKI secara umum tadi kita sudah banyak mendengarkan ya paparan Bang Teguh soal gimana mudahnya menjadi wartawan, ya teknologi, kemudian memang motif dari yang bersangkutan. Nah kita coba menggali lebih jauh lagi. Bang Teguh, media dan politik ini bagaikan koin yang atas bawah, dua sisi kiri kanan. Apakah sampai hari ini masih seperti itu? Izinkan saya sebelum menjawab pertanyaan itu untuk disclaimer sedikit ya. Tadi saya sebelum masuk ke pertanyaan ini, itu saya tidak memberikan inspirasi atau motivasi ya bagi orang yang pengen jadi wartawan tanda kutip itu tadi ya. Jangan pikir wah ini gampang nih kita tinggal. Kira-kira begitu disclaimer saya. Nah, menjawab pertanyaan tadi ibarat koin ya, dua sisi mata uang gitu ya. Saya nggak tahu ya, apa medianya media apa dulu ini, Bang Ruslan? Apakah media arus utama? Media arus utama, oke. Mungkin bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Saya bilang begini, iya dalam arti ketika misalnya media arus utama ini adalah media yang berpengaruh. Kita bisa sebut misalnya Kompas, yang apalagi Kompas memiliki litbang yang secara berkala sangat sering mengeluarkan survei. Dan biasanya itu jadi patokan kan, karena orang menilai Kompas adalah litbang Kompas ketika mengeluarkan survei adalah lembaga survei yang tidak terafiliasi kemanapun, gitu kan. Entah iya entah tidak, tapi saya rasanya masih meyakini itulah, karena masih banyak teman-teman saya di Kompas misalnya. Lalu Detikcom misalnya ada juga lah, tapi itu kan saya tidak menyebut abal-abal, tapi ya secara gampangan misalnya apa? Polling. Ya semacam polling gitu ya, The Matchmaker kalau saya nggak salah yang baru-baru ini juga sempat dirilis oleh Detikcom. Nah tapi kalau misalnya dia bukan media arus utama, apakah itu masih menjadi, atau kalau kita sebut majalah misalnya ada Tempo ya, saya lupa tadi nyebut, apakah dia tetap menjadi, menurut saya iya, masih iya, tapi kan tinggal berapa banyak. Tapi kalau media yang sudah partisan ya, partisan ya, maksudnya partisan harusnya ya. Kita tidak bicara 2024 dulu ya, kita bicara 2019 misalnya. Ada media jelas kan, media yang berafiliasi ke Pak Jokowi misalnya ketika itu
atau media yang terafiliasi ke Pak Prabowo. Sedikit barangkali yang ke Pak Prabowo, ya. Sebagian besar memang ke Pak Jokowi 2019. Nah, kalau medianya seperti itu, artinya sudah terafiliasi atau memiliki cantolan kepada calon tertentu, apakah kita bisa berharap terhadap dua sisi mata uang yang seperti Bang Ruslan sampaikan tadi? Menurut saya tidak, gitu loh. Jadi sekarang bagaimana cara media dalam hal ini menurut saya tidak hanya medianya ya, tapi jurnalisnya juga memiliki peran yang cukup besar untuk menggiring atau membawa media ini memang benar-benar menjadi semacam watchdog. Harapan saya begitu, jujur saja, karena 2024 dalam bayangan saya akan kejadian seperti 2 periode yang lalu, 2014 dan 2019. Artinya apa? Friksi, gesekan, polarisasi itu tajam. Orang bilang 2024 kalau calonnya ada 3 pasang, itu polarisasinya akan sedikit bisa ditahan. Siapa bilang? Pilgub DKI membuktikan loh. 2017 3 pasang calon, yang lolos 2, ketika 2 bagaimana terjadi? Terbelah kan? Sama gitu. Jadi menurut saya ya, saya bukan pengamat politik yang mengamati politik secara tajam gitu ya, tapi ya kita lihatlah nanti apa yang terjadi di 2024 gitu. Tapi kira-kira itu media, saya sekali lagi menaruh harapan sangat besar bahwa media bisa berada tadi dalam frame sebagai watchdog. Walau kalau misalnya kita lihat di Amerika kan kita tahu tuh yang di kubu Republik ada media mana, yang di kubu Demokrat ada media mana, kan jelas sebenarnya bacaannya kan. Tapi toh mereka masih tetap memberikan ruang kan kepada lawannya. Nah, di Indonesia ini rasanya sulit loh. Kalau misalnya sebuah media sudah berpihak ke calon atau kandidat A, apakah kandidat B atau C juga akan mendapatkan porsi yang sama? Kecuali kalau bayar. Oke. Watchdog. Ini kata yang sangat suci nih buat orang-orang media nih, ya kan? Karena pengontrol, ya, representasi kepentingan publik, representasi kebenaran, apa masih ada hingga hari ini watchdog bagi media, sementara kan tidak sedikit juga media ownership, bagian dari politik, malah menjadi ketua partai. Gimana tuh, Bang Teguh? Itu dia, makanya ketika saya menyebut 2 nama media besar, tadi saya sebut itu kan, ada satu Kompas, ada satu Tempo. Saya sih berharap sebenarnya dalam hal ini termasuk Transmedia ya, karena saya tahu saya pernah lama jadi karyawannya Pak Hairul Tanjung gitu ya. Beliau juga masih cukup fair lah kalau menurut saya gitu dalam hal perpolitikan gitu. Ya setidaknya 3 ini saya yang berharap. Sebenarnya Kompas, baik itu Kompas Harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, Grup Kompas, Kompas.id gitu kan, itu masih tetap bisa menjalankan perannya. Tempo saya sangat meyakini sampai sekarang masih cukup berada pada jalurnya. On the track, walau banyak juga serangan ya, macam-macam lah. Kemarin ketika 2019 atau 2014 dari yang yang hatersnya Pak Jokowi misalnya tentu nyerang Tempo karena Tempo sikapnya jelas ketika itu. Satu lagi Transmedia misalnya, Detikcom. Saya sih masih tetap berharap mereka bisa. Cuma apakah itu akan efektif dan efisien? Apakah itu akan menjadi amunisi lah kita sebut begitu ya terhadap proses demokrasi ini? Ya saya juga nggak bisa memastikan, Bang Ruslan, karena terlalu banyak parameter, terlalu banyak indikator yang harus kita bahas lebih mendetail lagi nih. Sikap medianya, kepemilikannya seperti apa, framingnya kemana, ya kan, aduh, pasti akan sangat lama pembahasan untuk itu. Gitu. Iya, oke. Berarti kalau kita bicara ke 2024 dengan jumlah media yang begitu besar di Indonesia, tapi yang Abang sampaikan itu kan sangat terbatas tuh. Dapat dibayangkan berarti 2024 ini akan menjadi pertarungan kandidat bagaimana menjadi bagian dari media itu, menjadikan sebagai tim sukses. Ya, sangat bisa. Banyak sekali memang teman-teman saya yang jurnalis tidak mewakili institusinya menjadi tim sukses. Ya, tapi kan konflik of interest-nya sangat tinggi. Ya. Gimana cerita bekerja di media X, tetapi dia adalah bagian dari kandidat tertentu. Ya. Sulit ya.
Betul. subjektivitasnya ya Saya saya punya teman, saya tidak saya sebut namanya juga, di 2019 itu dia cerita ke saya, kalau saya mau, dia bilang, saya tuh udah bisa kayak raya sekarang. ya. Kubu ini minta saya, kubu ini minta saya. Tapi dia bilang, kalau saya ngambil kubu ini, teman-teman saya di kubu ini pasti akan musuh saya. Sebaliknya, saya ambil kubu ini, teman-teman saya di kubu ini akan menganggap saya musuh mereka. Akhirnya apa? Dua-duanya saya lepas. Ada loh, Bang. Masih ada sih, masih ada orang yang seperti itu. Tapi ya saya nggak tahu ada berapa banyak. Nah, menjawab pertanyaan Bang Ruslan tadi, konflik of interest itu memang sangat sulit rasanya untuk dielakkan ya. Misalnya ketika saya lupa ya, survei Litbang Kompas, saya lupa di Pilpres 2019 kalau nggak salah, itu kan sempat mendatangkan kehebohan ketika menyebutkan salah satu kandidat yang masyarakat tidak mengira nih bahwa Kompas akan menyebut. Nah, gitu. Menang di survei kan, waktu itu masih hasil survei kan. Itulah yang membuat timnya yang kubu satu lagi segera benar-benar berbenah gitu kan. Itu kan heboh sekali kan. Nah, saya meyakini Kompas masih punya idealisme itu, gitu. Idealisme untuk oke deh, apapun ini kita tanpa polesan lah, ibarat kata begitu. Saya tidak mengatakan bahwa lembaga survei lain polesan, tapi ya kita sama-sama tahu lah kan Bang Ruslan. Tapi sekali lagi, sangat sulit mengelakkan konflik of interest bagi institusinya maupun bagi jurnalisnya. Tapi harapan saya adalah sebenarnya bagi jurnalis oke lah, mungkin periuk nasi di situ ya. Walau saya juga tidak berusaha untuk menjustifikasi itu, tapi kalau bagi institusinya, menurut saya kalau dia sampai mengarah ke sana, sayang. Ya kecuali kalau yang pemiliknya memang ketua partai, ya mau gimana lagi. Tapi kalau dia bukan ketua partai, misalnya pemiliknya, saya sebut lagi misalnya kayak Transmedia tidak ada afiliasi dengan partai manapun, walau kita tahu kedekatan Pak Hairul Tanjung misalnya dengan Pak SBY seperti apa. Tapi kan beliau tidak pernah melarang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Media Indonesia, ya sudah jelas-jelas ketua umumnya adalah pemiliknya adalah ketua umum partai, atau TV One misalnya, ya kan orang petinggi partai juga, pentolan partai. Jadi susah menurut saya untuk berharap pada media yang seperti itu. Nah, inilah tantangan. Ada nggak ya orang yang berani untuk membuat sebuah media dengan kondisi seperti sekarang, tapi benar-benar berada pada jalur idealisme itu? Kan susah. Media kan mahal sekarang, apalagi media TV. Iya. Kira-kira begitu, Bang Ruslan. Oke. Bang Teguh ya, kita sapa lagi nih. Sahabat UKI, ya pergumulan ya. Saya membayangkan Bang Teguh ini saya buat berpikir keras juga nih. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel tapi membuat puyeng juga nih. Kita di 2014, 2019 dengan polarisasi tadi ya, akhirnya kan menciptakan siapa di TV mana, menunjukkan itu pilihannya, ya kan? Apakah di TV merah, apakah di TV biru misalnya gitu kan? Nah itu berlanjut sampai di 2019 karena kontestannya tidak berubah, ya kan? Nah kalau di 2024 sampai hari ini yang Bang Teguh lihat dengan konten yang ditayangkan oleh TV, apakah sudah sangat kental membangun framing kepada kelompoknya, atau sejauh ini masih lumayan, masih on the track? Insya Allah kalau pengamatan saya masih lumayan, kecuali satu ya, yang biru tadi. Jadi ini cerita aja sedikit buat lucu-lucuan nih Bang Ruslan. Yeah. Banyak teman-teman saya yang tadinya tidak pernah nonton TV biru, sekarang jadi penggemar TV biru. Karena calonnya ingin membuktikan. Saya bilang ini kaca. Tapi kalau kita lihat misalnya kita bicara soal TV berita ya, kan bukan TV umum ya. TV berita itu artinya ada Metro TV, ada TV One, ada Kompas TV, ada iNews. Kompas, saya sebut tadi Kompas TV, ada iNews. 4 ini setidaknya kan. Apalagi ya 4 inilah. 4 ini. CNN lah, CNN Indonesia, sama CNBC, tapi mungkin lebih ke ekonomi 5 lah, ada CNN misalnya di situ.
Yang jelas sudah berpihak kan Metro. Karena bagaimanapun sejak kapan Pak Anies dideklarasikan itu tahun lalu kan, bulan Oktober kalau saya tidak salah ya kan. Ya sebuah keniscayaan menurut saya, tidak mungkin juga kan tiba-tiba kalau misalnya Pak Surya Paloh atau Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, TV yang dimiliki oleh Surya Paloh tidak mendukung Anies, ya aneh. Ya salah satunya menurut saya sekarang indikasi paling nyata adalah menjelang maghrib itu ada ininya Anies Baswedan nongol. Testimoni. Testimoni atau semacam apalah gitu ya. Kenapa saya cerita itu? Karena di rumah saya ketika lagi mau buka puasa biasanya, kenapa saya pakainya Metro? Karena biasanya iklannya sedikit. Jadi kalau TV yang lain tuh karena iklannya banyak, kadang maghribnya agak mau azan itu agak saya bilang kurang ajar. Saya ngambilnya Metro. Walau di handphone saya ada reminder untuk azan kan. Nah, tapi TV yang lain kita belum tahu. Karena kenapa? Kita lihat sekarang Golkar misalnya dengan KIB-nya, apakah sudah punya calon pasti? Belum, ya kan? Saya nggak tahu iNews kemana ya arahnya kira-kira kan. Haritanu akan kemana? 2014 dia ke Prabowo, tapi 2019 kan ke Pak Jokowi. 2024 kita belum tahu Haritanu akan kemana. Pak Hairul Tanjung misalnya dengan CNN akan kemana juga, kita juga belum tahu. Yang baru tahu sekarang yang sudah secara nyata, secara gamblang, baru Metro TV. Ya kita lihatlah ke depan nanti seperti apa. Kalau misalnya tiba-tiba KIB, kan isunya begini nih, KIB dengan KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR kan, itu akan bergabung katanya. Saya nggak tahu apakah hari Minggu kemarin ketika Pak Prabowo mengatakan sudah menjadi bagiannya partainya Pak Jokowi, apakah itu artinya akan masuk ke koalisi yang sangat besar itu? Koalisi besar. Apakah tidak? Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, bisa jadi mungkin TV merah maksud saya akan menyokong capres-cawapres dari koalisi ini. Begitu kan kira-kira kan? Ya itu aja kita lihat sekarang. Kita lihat aja nanti kira-kira akan seperti apa. Iya, berarti media ownership masih berlaku. Sangat. Belum bisa kita nafikan tuh. Betul. Apalagi pemilik medianya ketua atau pengurus partai atau petinggi partai. Ya, berarti benar juga nih. Idealisme itu menjadi hanya sebuah mitos bagi media. Menjadi sebuah mudah-mudahan tidak ya. Saya sih agak kalau itu memang menjadi sebuah mitos, sedih saya sebenarnya Bang Ruslan. Iya. Jujur sedih saya gitu loh. Biasanya kan begini ya. Ketika owner sudah memerintahkan, gua mau pokoknya berita soal si Anu kenceng ya di sini. Iya. Apakah mungkin di atas Pemret ada direktur pemberitaan, atau kalau direktur pemberitaannya merangkap sekaligus Pemret, lalu jajaran di bawahnya bisa mengelak dari itu? Menerjemahkannya itu? Saya mungkin orang yang cukup merasa dimanjakan atau cukup merasa senang ketika saya masih di Trans 7 dulu misalnya. Itu dalam beberapa kali meeting misalnya dengan Pak CT, ada demo ketika itu, kan kita tahu lah sebelum 2014 demo terhadap Pak SBY seperti apa kan? Ada pakai kerbau, wah pokoknya kasar kalau menurut saya gitu loh. Apalagi kawan-kawan di Makassar juga itu bakar-bakar ban itu kan, Umi apa segala. Saya sempat tanya, Pak ada arahan nggak untuk demo? Ya udah lu terserah lu aja gue. Tapi ya ingat aja rambu-rambunya, etikanya lo ingat aja. Enak toh bagi saya. Iya. Ya, walau saya pernah ditelepon oleh Pak Sudi misalnya, Pak Sudi Silalahi telepon, apa-apanya kau nigu. Ya kenakalan seorang wartawan lah Pak, saya bilang aja begitu gitu kan. Tapi tidak ada batasan-batasan. Cuma kalau sekarang saya sih merasa ada ya, akan ya itu tadi idealisme menjadi sesuatu yang sudah tidak sakral lagi gitu loh dalam media. Nah, tadi ada kata Ferrol nih yang Bang Teguh sempat singgung. Berarti Ferrolnya ini menjadi layu dong. Dinding pemisah antara redaksi dan sangat. Jangankan dalam hal konteks pemilu ya. Tidak dalam konteks pemilu aja tuh udah runtuh. Udah runtuh betul. Firewall tuh udah nggak ada lagi kalau menurut saya. Bagaimana tim penjualan gitu ya, tim bisnisnya sebuah media itu bisa tanda kutip mengacak-acak. Ada satu
saya boleh mencontohkan lagi ya Bang Ruslan, Ya. karena bagi saya ini cukup menarik. Mungkin bisa dijadikan semacam kajian untuk mahasiswa komunikasi atau jurnalistik S2 S3 loh ini. Kompas, saya sebut lagi sekali lagi Kompas, koran itu masih mencoba. Karena kenapa? Kami punya klien, Spora itu punya klien yang ingin coba masuk ke Kompas. Ditawarkanlah paket-paket untuk iklan. Itu ternyata mereka punya semacam, jadi ada namanya kolaborasi, itu artinya kerjasama antara si divisi bisnis dengan redaksi. Ada yang namanya unbranded. Jadi dia sebenarnya iklan advertorial tapi dikemas secara lebih halus. Cantik. Nah itu menurut saya, wah. Jadi saya sempat tanya kan waktu itu saya berhubungannya dengan bagian iklan kan. Saya nggak bisa nih kalau saya bujuk, saya kenal nih dengan Pemret Kompas, saya bilang silakan aja Mas kalau mau bujuk, tapi setahu saya sih bakalan nggak tembus. Ya ketika saya cuma memancing sebenarnya kan. Ya saya tahu Pemret Kompas idealismenya seperti apa, ya memang nggak saya hubungi Bang Ruslan. Tapi ini menarik kalau menurut saya. Artinya masih tetap bisa menjaga, saya nggak tahu misalnya tadinya firewall-nya ini dasarnya gitu, mungkin setinggi ini ya. Mungkin sekarang mungkin udah agak turun. Tapi mungkin media yang lain barangkali sudah sangat ada yang rata malah. Ya contohnya Rafael Alun bisa roadshow ke banyak media dan wawancara. Kalau misalnya di Kasalu kan semua media itu disebut eksklusif. Kalau eksklusif cuma satu dong. Iya. Ini media ini tulisan eksklusif, ini eksklusif. Kok eksklusif semua saya bilang. Nah ketika itu saya ini ada agensinya nih. Iya. Saya sempat ditanya juga ada temen, kalau Spora dapat klien kayak begitu duitnya gede, saya cuma bilang, ya nggak tahu ya. Ini berat nih. Godaannya sangat berat. Saya susah bilang, tuh. susah kan? Iya. Dia bilang, oke, saya sediakan sekian M, saya mau di ABCD TV. Dengan isi yang bisa saya kendalikan lain. Kami pernah mendapat tawaran misalnya hampir saja ketika itu sebuah lembaga yang sekarang 2 petingginya sudah dijatuhkan vonis karena menggelapkan dana umat. Kami hampir menjadi konsultan komunikasi. Tapi ketika itu saya bilang dengan partner saya di kantor, saya nggak setuju. Saya bilang, jangan sampai kita terseret-seret. Benar, itu terus bergulir kan, untung nggak kita ambil. Kalau enggak, ya mungkin reputasi kami sebagai konsultan media akan kena. Oke. Bang Teguh, nah kita melihat Pilpres ini kan sebenarnya kalau dari sisi waktu 11 bulan, kemudian pemilu legislatif di April ya kalau nggak salah ya. April apa Juni sih? Tahapan itu? Dimulainya? Kalau dimulainya kan sudah berproses kan? Ya. Pendaftaran nanti di Oktober, tapi pencoblosan untuk kan pemilu semua serentak di Februari. Oh di Februari berarti ya betul ya 14 Februari nanti. 11 bulan. Iya. 11 bulan. Jadi Valentine kita sekalian nyoblos. Nah berarti ini akan menunggu momentum koalisi dong. Seperti apa wajah televisi kita untuk pemilu ke depan sangat ditentukan oleh koalisi juga ya. Ya. Jadi koalisi televisi. Akan seperti apa agendanya, akan seperti apa kontennya, sangat bergantung pada. Tapi separah itu ya. Saya anggap parah karena mau tidak mau akan berpolitik praktis juga. Ya, akan memberikan ruang yang besar kepada jagoannya dan akan memberi ruang yang kecil bagi lawannya. Ya. Nah, ini yang seperti Bang Teguh sampaikan, kalau di Amerika kan lebih fair ya, udah declare mereka ya republik ya ke demokrat. Nah, tapi ruangnya tetap terbuka buat kedua-duanya. Sementara kalau kita di sini ya menjadi proporsional ya. Kalau ke kita 80, kalau ke lawan 20. Itu pun kalau bayar. Itu pun kalau ya membeli airtime ya. Nah, tapi bagaimana dengan ini? Apakah masih sekuat itu TV mainstream kita dengan adanya TV alternatif, media sosial misalnya? Gimana tuh? Saya jujur tidak begitu mengikuti lagi survei Nielsen belakangan. Dulu kan Nielsen setiap tahun pasti ada survei belanja iklan. Bang Ruslan pasti tahu lah sebagai orang marketing pasti paham betul kan.
porsi terbesar kan masih di TV kan. Belanja iklan terbesar, spend money-nya masih di TV toh, 90-an% masih kok. Gitu loh. Jadi menurut saya bagaimanapun juga penetrasi televisi itu masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi, apalagi untuk ke pelosok. Kan orang-orang kreatif di industri televisi ini sangat banyak. Ya, orang-orang kreatif, anak-anak muda bisa saja yang sama sekali tadinya tidak berhubungan dengan pemberitaan atau dengan news, tiba-tiba disuruh untuk melakukan hal yang berkaitan dengan news. Kita sudah tahu contohnya. Bagaimana dulu seorang jenderal jadi tukang bubur. Masih ingat kan? Masih ingat kan kasus itu? Artinya kan dimanfaatkan semua lini kan di stasiun televisi itu dimanfaatkan semua lini. Tidak cukup hanya oleh news yang melakukan campaign itu tadi. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Bang Ruslan, apakah tidak bisa diimbangi dengan televisi alternatif? Sekarang kan gampang sekali. YouTube seperti kita ini bisa live kan? Boleh. Sangat bisa kan? Bisa. Mau berapa jam pun juga bisa kan? Iya. Atau kalau enggak kita tapping, diedit sedikit, tayang nanti sore atau nanti malam bisa. Dan banyak sekali kanal-kanal di YouTube yang menggunakan kata-kata TV. Betul. Sangat sah. Tapi kalau gini, televisi yang saya pahami ya Bang Ruslan, televisi itu adalah television atau program driven. Jadi dia yang ngedrive penontonnya. Jadi penonton nggak punya pilihan tuh. Iya. Oke, ada 11 stasiun televisi misalnya gitu di Indonesia, swasta besar yang berkedudukan di Jakarta. Ada 11. Penonton hanya bisa pindah channel di 11 stasiun itu. Ya kan? Tapi kalau YouTube, media sosial, berapa jumlahnya? Kan bukan content driven atau kanal driven, tapi kan lebih ke choice dan ini ya tergantung selera. Jadi kalau misalnya begini, apa misalnya kanal berita misalnya yang sekarang yang ini ya, yang alternatif ya, yang ada di YouTube atau podcast, yang Deddy Corbuzier sudah pastilah gitu kan, close the door-nya. Kemudian apa lagi, narasi misalnya. Gitu. Tapi itu kan berapa banyak jumlahnya yang seperti itu, yang dengan subscriber, dengan jumlah viewer juga yang banyak. Jadi menurut saya penetrasi televisi masih sangat besar. Apalagi itu tadi bisa dimanfaatkan program yang tidak langsung berhubungan dengan pemberitaan, dalam hal ini adalah Pilpres, untuk memuat konten-konten yang berhubungan dengan itu, yang relate dengan itu. Oke. Kalau seperti itu berarti apa ya? Ini bukan lagi edukasi politik ini, tapi pengarahan ini. Sangat. Ya, saya sepakat. Karena mereka sudah mengkonstruksikan sebuah pesan, di mana ujung dari pesan itu adalah kandidat tertentu, ya, pilihan tertentu, ya kan? Nah, berarti apa ya? Fungsi televisi yang seharusnya melekat pada pendidikannya, sosial kontrolnya, hiburannya, akhirnya ekonominya yang menonjol tuh. Dengan politik, ya, campaign itu. Nah, gimana nih Bang Teguh? Apakah ini hanya sebuah momentum ya, bahwa ketika Pilpres seperti ini, setelah itu akan kembali lagi, atau jangan-jangan ini akan berjalan seiring menuju pemilu-pemilu berikutnya? Ya, pasti. Kita lihat saja misalnya dari 2014 lah, kalau kita melihat kondisi ini kan, 2014 dan 2019, sekarang 2024. Persis seperti Bang Ruslan sampaikan tadi. Ya akhirnya terutama televisi berita gitu ya, atau kalaupun bukan televisi berita tapi yang punya adalah ketua umum partai misalnya, itu pasti akan digiring ke arah sana semua gitu loh. Ya beberapa fungsi yang disebutkan tadi itu akhirnya memang menjadi, ya sudah diabaikan saja gitu loh. Bahwa yang penting sekarang calon kita itu akan terpilih menjadi suksesor Pak Jokowi misalnya gitu loh. Kalau memang beliau jadi turun ya, nggak tahu juga kalau nggak. Tapi kira-kira begitu Bang Ruslan. Jadi tapi setelah itu apakah stop? Gitu kan pertanyaannya. Untuk di televisi general, televisi umum stop biasanya.
Karena mereka sudah kembali lagi tuh ke keseharian mereka dengan program yang begitulah. Ya, kontrak usai. Kontrak selesai, betul, kontrak selesai. Tapi di televisi berita enggak kan? Ya 2014, 2019 lah misalnya terbelah tuh biru dan merah televisi itu kan. Jadi artinya yang pendukung ini selalu nontonnya TV merah, yang pendukung ini selalu nontonnya TV biru. Walau sekarang kayaknya bakalan berubah nih. Mereka juga kurang ngajar nih televisi. Maunya. Akhirnya kan kepentingan juga tuh. Akhirnya kepentingan. Jadi ya nanti menuju ke 2029 ya akan begini lagi. Cuma memang tadi kalau kita coba membandingkan kondisi, saya juga tadi di awal membandingkan itu ya, kondisi demokrasi Indonesia dengan demokrasi di Amerika mungkin unfair juga ya, tidak apple to apple karena kan mereka sudah ratusan tahun kan melalui tahap seperti itu, sementara kita kan ya terhitung dari 98. Cuma memang kalau misalnya selalu saja disebutkan oh kita masih muda, usia demokrasi kita, kalau ini selalu menjadi semacam penyangkalan gitu ya, alasan, excuse, ngeles gitu loh bahasa anak muda sekarang, kapan kita mau dewasa ya? Iya. Nggak bisa kalau menurut saya gitu loh untuk ngeles-ngeles begini. Makanya saya jauh lebih sepakat misalnya kalau kita bicara soal politik, ya dari awal jelas-jelas saja deh siapa koalisinya. Masyarakat pun mendapatkan pemahaman seperti itu. Ya termasuk koalisi yang di kubunya Pak Anies misalnya, itu kan juga tadinya kan ngayun kan. Baru Nasdem aja, PKS-nya belum, Demokratnya belum, ngayun aja. Waduh, ini kayak lebih bagi pengamat politik atau masyarakat yang melihat politik lebih seru daripada drakor loh. Daripada drama Korea kan menunggu itu. Nah, ini soal apa ya, menjadi tidak sehat juga nih. Karena kepentingan publik tergantikan dengan kepentingan pemilik. Ya. Agenda publik yang harusnya terangkat ini menjadi ya agenda pemilik. Mungkin bisa begini barangkali. Saya ngusul juga ke Bang Ruslan nih. Karena dari tadi pertanyaan susah-susah mulu nih. Sekarang gantian, saya minta yang susah juga nih. Kepada mahasiswa Bang Ruslan di kampus, mungkin bisa lakukan penelitian. Dari start misalnya pendaftaran calon nih, sampai ke pemilu, atau mungkin dari start bulan Juni misalnya, coba lakukan penelitian. Dari semua televisi berita, berapa banyak porsi porsi pemberitaan mereka terhadap calon yang diunggulkannya. Coba dicek, dibandingkan misalnya dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa jadi dapat di situ gitu loh. Karena saya juga percaya bahwa kan slot berita, apalagi televisi berita itu kan 24 jam tuh. Itu kan sangat panjang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah ada policy dari owner misalnya, oke, saya maunya 30% pemberitaan untuk kandidat kita misalnya. Bagaimana cara redaksi mengejawantahkan perintah 30% tadi itu dalam rundown-nya misalnya gitu kan. Itu kan perlu dilihat juga kan. Karena menurut saya ya sejauh ini salah satunya misal TV Biru, oke, sudah punya kandidat, tapi secara pemberitaan kayaknya berita-berita yang berkepentingan dengan masyarakat itu tetap mereka mainkan gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Jadi kekhawatiran itu boleh saja ada, tapi saya tidak yakin bahwa lebih dari 50% akan dipakai untuk kepentingan si kandidat yang diusung oleh partai yang dimiliki, yang dipimpin oleh pemilik stasiun. Atau apa ya, Bang Teguh, apa ini termasuk juga karena sistem ya, regulasi ya, ujung-ujungnya ya. Karena kan susah lah untuk mengelakkan ya ketika dia seorang pemilik TV kemudian menjadi ketua partai, susah membedakan dia dalam kapasitas apa nih, ya kan? Anak buah pasti akan menerjemahkan ya dia adalah bos saya gitu kan. Apa regulasinya itu ya? Nggak bisa seorang ketua partai tidak boleh menjadi di TV gitu, melepaskan jabatan kepemilikan atau cuma problemnya sekarang ya? Problemnya sekarang regulasi itu apakah implementasinya bisa sesuai dengan tulisan di atas kertas? Tidak kan? Belum tentu bisa sesuai. Ya, apalagi kita masyarakat yang pandai mencari celah. Oh iya, sangat gitu. Ada aja. Kita contoh lah misalnya untuk
siaran televisi berjaringan kemarin misalnya gitu. Itu kan, waduh, saya kan juga menyimak dan mengikuti dan menjadi pelakunya juga gitu loh, betapa sulitnya untuk siaran stasiun televisi berjaringan itu untuk bisa diterapkan. Padahal itu amanah undang-undang loh. Nah, apalagi ini regulasi dalam bentuk apa misalnya? Undang-undang penyiarannya sampai hari ini belum ketok palu kan yang revisinya. Iya. Belum ketok palu loh. Iya. Dengan digital yang migrasi kemarin kan STB. secara landasan hukum juga kayaknya nggak ada landasan yang cukup kuat sebenarnya gitu. Nah, apalagi kalau tadi pertanyaan Bang Ruslan, regulasi misalnya diatur dalam hal apa? Kalau misalnya undang-undang, loh, misalnya si A punya televisi warnanya janganilah ungu misalnya gitu, kita nggak usah nyebut warna partai gitu. Si A punya televisi berwarna ungu, si A adalah ketua umum parpol misalnya, dia punya anak buah di Senayan, ketika undang-undang itu dimasukkan ke parlemen, apakah akan gol? Akan akan dihambat. Oh iya. Atau KPI kita kali ya, yang apa kabar gitu ya dengan konten yang baik-baik saja sih kabarnya kalau menurut saya. Kabarnya baik-baik, tapi persoalan-persoalan di pertelevisian ini kan tidak pernah sepi juga kan. Nah, apalagi kalau kita bicara kontestasi, karena kita ingin bagaimana edukasi politik itu betul-betul sebuah edukasi, bukan sebuah penggiringan. Persoalannya kan karena kita dipaksa menonton apa yang sebuah partai lakukan, apa yang seorang kandidat perlukan. Nah, kan lebih pada penonjolan tokohnya, bukan pada idenya, bukan pada programnya ya. Nah, berarti ya perlu juga kali ya KPI yang lebih kritis, lebih effort untuk mengawasi jalannya pemberitaan. Ya, KPI dipilih oleh siapa sih, Bang? Ya DPR. Terus saya nggak usah berarti ujung-ujungnya di partai lain. Ya, saya nggak tahu ya. Saya kan dulu cukup punya beberapa teman lah anggota KPI misalnya gitu ya. KPI pusat maupun KPI daerah gitu. Ya mungkin karena cukup banyak keterbatasan ya kalau menurut saya yang mereka miliki ya. Dari sisi regulasi misalnya. Jadi ruang gerak teman-teman di KPI ini juga mungkin tidak terlalu leluasa kalau menurut saya sih. Ya, apalagi yang mungkin tanda kutip yang akan dilawan oleh KPI ini adalah entitas ekonomi kan, media itu sudah menjadi industri sekarang kan. Ya. Entitas industri yang menurut saya ekonomi media. Yes, dan itu sangat powerful gitu loh. Tidak hanya dari sisi duit, tapi juga mungkin dari sisi kekuasaan kan. Susah kan. Jadi ya berarti ini dong, Bang Teguh. Pada akhirnya pendidikan ke masyarakat ini untuk mengangkat wawasan, lebih mengetahui apakah mereka ini dikerjai, digiring, atau gimana? Ya, kanal-kanal seperti catatan jurnalis Sukriansah ini menurut saya yang harus diperbanyak. Satu, diperbanyak jumlah kanalnya, dua, jumlah kanal artinya pelakunya gitu, YouTubernya. Dua, dari sisi konten. Ya, hal-hal yang seperti ini saya juga cukup surprise nih. Kanal YouTube mau mengangkat tema seperti ini gitu loh menurut saya. Karena tadi saya bilang kan YouTube itu bukan kanal driven, tapi viewers driven kan. Iya. Yang ya kalau misalnya viewers yang nggak suka pasti ditinggal gitu loh. 1 menit pertama apa sih nih? Terus siapa sih yang ngomong yang nggak jelas lagi. Tapi itu tadi Bang Ruslan. Kalau menurut saya kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh patah arang, tidak boleh putus harapan melihat kondisi ini. Semakin banyak kanal YouTube seperti ini memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu kan, ya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bola salju yang terus menggelinding. Cuma memang ini kan elitis kalau menurut saya ya, bahwa penontonnya YouTube ini
saya nggak tahu survei ya, saya belum sempat mempelajari tentang survei berapa penonton YouTube misalnya yang menonton kanal-kanal seperti ini. Tapi dalam bayangan saya pernah menjadi orang research di Trans TV maupun di Trans 7, mengerti metodologi surveinya Nielsen misalnya. Dalam bayangan saya tidak cukup banyak, tidak cukup besar viewers untuk menyaksikan format seperti ini. Format talk show, podcast ya orang menyebutnya. Walau ini kan sudah rancu nih istilah podcast dengan istilah YouTube itu sudah beririsan, udah nggak jelas lagi kan. Tapi mungkin saya usulkan ke Bang Ruslan atau ke Pak Sukriansah misalnya, kalau memang punya punya keinginan untuk mendidik masyarakat, tidak hanya format seperti ini. Artinya tadi kita sebelum kita on air, kita bicara tadi di off air, ada tim misalnya di Makassar, cari masyarakat lapisan bawah, datangi mereka, ditanya mereka satu-satu, direcord mereka, masukkan ke kanal YouTube ini. Itu mungkin akan jauh lebih besar impact-nya ketimbang seorang Teguh Usis yang orang sok tahu seperti saya ini gitu kan, yang tidak punya ilmu yang cukup juga sebenarnya untuk menjelaskan seperti ini. Tapi kalau misalnya timnya Pak Uki datang tuh, tanyain satu tukang bakso, tanyain tukang sayur, tanyain maunya ngerti nggak pemilu nanti seperti apa, itu mungkin impact-nya akan jauh lebih kuat. Wah nih Pak Uki, saya kasih ini ya, saya kasih konseling gratis ini sebenarnya. Nanti fee-nya saya charge nanti. Bercanda. Jadi kira-kira begitu mungkin Bang Ruslan. Karena dengan cara beginilah mungkin ya, harapan saya, jujur ini harapan saya, pemilu 2029 harusnya bisa jauh sedikit lebih membaik lah. Orang bertanya ke saya misalnya, apakah 2024 akan sama dengan 2014-2019? Saya bilang mirip. Kalau ditanya misalnya eskalasinya seperti apa, saya belum bisa meyakini 100%. Karena kita lihat dulu nanti, siapa kira-kira kandidat-kandidatnya ini. Kan baru satu nih. Kita belum sebut misalnya kalau Pak Prabowo jadi misalnya maju, siapa pendamping beliau misalnya. Atau kalau Pak Ganjar jadi maju, siapa pendamping beliau. Kalau memang tiga, kan yang nama selalu tiga teratas survei kan tiga orang ini nih. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Wakilnya kan belum jelas semua nih. Misalnya ada pertanyaan, siapa kira-kira wakilnya Pak Prabowo? Ya nggak tahu juga saya bilang. Kalau misalnya KKIR-nya masih bertahan, ya besar kemungkinan Caimin masih tetap kan. Tapi kalau ini melebur nih ke KIB, siapa coba? Pak Airlangga misalnya. Bukankah Rapimnas Golkar sudah memutuskan beliau untuk menjadi capres? Apakah mau turun kasta menjadi cawapres? Enggak juga gitu kan. Siapa lagi? Ada Ridwan Kamil, orang Golkar juga misalnya di situ. Mungkin bisa jadi Ridwan Kamil. Misalnya siapa calonnya Pak Anies ditanya, masih gelap semua sebelum nanti ketika pasangan mendaftar. Kita masih ingat 2019. Betapa saya terkejut-kejut ketika itu saya sedang berada dengan seorang tokoh dari Sulawesi Selatan juga, Bang Ruslan pasti tahu beliau. Kami baru berjumpa dengan beberapa orang teman-teman. Saya kan kalau di Jakarta jarang sekali membawa kendaraan sendiri Bang Ruslan karena macet. Saya naik Gojek, saya naik KRL atau saya naik MRT. Saya lagi di KRL, tiba-tiba saya buka berita, Pak Ma'ruf Amin cawapres. Sementara Pak Mahfud sudah menunggu tidak jauh dari tempat lokasi diumumkan itu, sudah siap. Kan last minute. Apakah ada yang bisa tahu nanti siapa calonnya Pak Anies sebelum memang nanti mereka berjalan berbarengan ke KPU? Itu pun ketika berjalan berbarengan, bisa jadi itu mungkin drama. Tiba-tiba di KPU sudah menunggu calon sesungguhnya. Kita nggak tahu kan? Bisa seperti itu. Jadi artinya memberikan pendidikan kepada masyarakat sangat penting dilakukan oleh media. Caranya bagaimana? Sangat banyak. Itu tadi saya bilang, ya udahlah cari aja orang-orang rakyat-rakyat yang di bawah-bawah ini yang mungkin bisa digali betul impact-nya bagi mereka. Karena bagi mereka tuh kadang kita nggak peduli siapapun yang menang, nasib kita begini-begini aja. Tetap jual bakso. Tetap jual bakso. Pokoknya siapa yang ngasih duit kita terima aja. Tapi perkara milih kita udah punya pilihan. Begitu kan? Artinya orang sudah saya ngeri loh menyebut kalau ini masyarakat makin skeptis tuh saya ngeri menyebutnya. Karena ketika masyarakat makin mengarah kepada sikap skeptis yang semakin tinggi, hancur negara, hancur demokrasi kita. Nanti siapapun bisa untuk jadi presiden, untuk jadi wakil presiden, tanpa kita tahu kualitasnya seperti apa. Baik, tadi Bang Teguh saya udah di kode, udah lebih dari 60 menit. Ternyata udah nggak berasa. Nggak terasa. Iya, baik sahabat Uki, banyak ya gagasan, banyak pandangan yang sudah disampaikan oleh Bang Teguh terkait media dan politik, media dan pilpres.
Mudah-mudahan dengan podcast sore hari ini membawa manfaat buat netizen, buat kita semua. Dan sekali lagi Bang Teguh, terima kasih atas pencerahannya. Saya yang terima kasih ini. Diundang, sebuah kehormatan bagi saya. Baik, sekali lagi terima kasih buat semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.